Yo 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 yo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Firman di CBX Entertainment. Kali ini episode 12 petualangannya atau kisah romantisnya Rock dan Soya. Kita ungkap misteri apa lagi nih yang terjadi di sini ya. Terima kasih yang sudah nonton episode kemarin. Jangan lupa subscribe, like, dan share tentunya ya. Tanpa basa-basi, siapkan kopi dan cemilan yang banyak. Kita mulai. Pilihan sulit untuk Rock. Pilih Soya atau ibu. Yang ingin kudengar tentangmu adalah kebahagiaan. Sakit rasanya jika tahu kamu terluka. Bella tiba di rumah sakit, sudah ada Joko, Ningsih, Zidan, Masto, dan bos serta staf manajemen Soya. Bella memandang sedih kondisi sahabatnya, terbaring tak sadarkan diri dengan infus yang terpasang di lengannya. Muncul perasaan bersalah telah mengkhianati sahabatnya itu. Sempat terlintas keinginan untuk mempertemukan Soya dan sosok lelaki yang teramat dirindukannya. Namun saat dia menatap Zidan dan kedua orang tua Soya, Bella membuang jauh pikiran itu. Belum saatnya, pikir Bella. Dia masih tergoda untuk mempertahankan ego dalam dirinya, tetap bertahan pada rencana semula. Dokter menjelaskan kepada keluarga Soya bahwa Soya tidak mengidap penyakit berbahaya apapun. Dia cuma kelelahan. Selain karena jadwal yang padat, bisa kemungkinan dari pikiran dan juga asupan makanan yang sangat kurang bagi tubuh Soya. Dokter menyarankan agar Soya diberi istirahat panjang untuk bisa memulihkan kondisinya dan mengubah pola makannya jadi lebih teratur. Semua yang tahu tentang cara makan Soya yang buruk menjadi sangat bingung. Bagaimana cara membuat cara makan Soya jadi normal? Soya udah coba terapi buat nyembuhin cara makannya? Tanya Zidan pada Joko dan Ningsih. Sempet, baru sebentar udah nyerah. Malu, takut kesebar kalau makin banyak orang yang tahu, jawab Ningsih. Bisa minta tolong kamu nggak, Dan? Paksa Soya biar dia mau lagi berobat. Kalau sama kita dia nggak mau nurut, mohon Joko pada Zidan. Zidan menyanggupi permintaan Joko dan berjanji setelah Soya keluar dari rumah sakit akan langsung membawa Soya berobat bagaimanapun caranya. Bella yang menyaksikan percakapan itu teringat Soya pernah bilang kalau Rock punya cara yang buat Soya bisa makan dengan normal. Dia ingin memberitahu namun lagi-lagi keegoisan hati melarang Bella untuk bicara. Di lobi rumah sakit sudah banyak wartawan yang berkumpul untuk mengetahui kabar tentang Soya. Belum ada statement apapun dari manajemen Soya. Joko melarang keras bos manajemen Soya berbicara apapun tentang kondisi kesehatan Soya. Rock kini berada di apartemen tempat tinggalnya di Jakarta. Dia baru saja mulai mengetik naskah untuk proyek drama terbarunya. Siaran berita di televisi menjadi teman saat melakukan aktivitasnya. Ada breaking news tentang Soya yang pingsan di tengah-tengah penampilannya saat bernyanyi mengisi sebuah acara off-air. Rock langsung berhenti ngetik, fokus mendengarkan berita. Rock jadi sangat khawatir. Dia bertanya-tanya apakah makan Soya semakin memburuk. Rock gelisah karena sama sekali tak tahu apa-apa tentang keadaan Soya. Rock seketika mengambil handphone menelepon Pak Devi minta informasi di mana Soya dirawat. What? Nggak salah bro, lu kenal Soya? Jawab kaget Devi di telepon. Jangan tanya apa-apa dulu bos. Dan jangan sampai ada yang tahu gue yang minta tolong sama lu. Please bos. Rock memohon kepada Devi. Devi jadi curiga. Jarang sekali dia tampak khawatir seperti ini apalagi sama wanita. Terus kenapa Soya? Kapan Rock pernah kenal sama Soya? Devi akhirnya menyimpan semua pertanyaannya dan menyanggupi permintaan Rock. Masih belum hilang kegelisahannya tentang Soya, Rock mendapatkan kabar dari adiknya kalau ibunya kini sedang dirawat di rumah sakit. Rock diminta untuk cepat pulang ke Bandung. Rock terduduk lesu dengan kedua tangan di atas kepalanya. Dia dihadapkan pada sebuah pertanyaan. Pilih ibunya atau Soya? Rock tiba di salah satu rumah sakit di Bandung. Fatma dirawat di rumah sakit karena tekanan darahnya naik. Kebanyakan makan makanan manis kiriman saudaranya.
Kekhawatiran Rock berkurang setelah mengetahui kondisi Fatma tidak seperti yang dibayangkannya. Masih semangat mengomeli Rock yang tidak pulang-pulang sejak tahun baru. Tanpa diketahui keluarga yang lain, ternyata Rock sudah mengurus kepindahan ibunya ke ruang kelas VIP. Keluarga Rock langsung menyidangnya setelah suster memberitahukan untuk siap-siap pindah ruangan. "Rihman, lagi-lagi kamu ya? Uang dari mana bayarnya?" Interogasi dimulai dari suara cerewet kakaknya Rock. "Enakan di VIP ada TV-nya. Di sini desek-desekan kayak di kereta," jawab Rock santai tapi nggak nyambung. "Bukan itu yang ditanyain AA Rihman. BPJS Mama cukupnya cuma buat kelas 2. Sisanya dari mana?" Giliran adiknya Rock yang menyerang. "Ntar naikin aja kelas BPJS-nya." Lagi-lagi jawaban Rock santai dan seenaknya. "Masih tetap harus nambah kalau pindah ke VIP, Rihman." Fatma nggak mau kalah dengan volume suara yang lebih menggelegar. "Jujur sekarang kamu." Serangan lanjutan dari kakaknya Rock terhenti saat Rock menerima pesan dan minta izin keluar untuk membacanya. Keluarga Rock kembali mengalami situasi yang sama seperti sidang-sidang sebelumnya. Tidak pernah menemukan jawaban tentang asal-muasal aliran uang yang dimiliki oleh Rock. Pokoknya pas nanti dia masuk lagi harus ada kepastian. Uang dari mana? Kerja di mana dia? Fatma memberi perintah kepada kedua anaknya yang lain untuk melakukan sidang berikutnya terhadap terdakwa Rock. Rock sedang membaca pesan yang baru saja diterima dari Pak Devi. "Mission complete. Paket sudah diantar dengan aman. Cuma gue yang tahu. Nyokap lu gimana?" Isi pesan dari Pak Devi. Rock mau balas pesan tapi tiba-tiba terpikir sesuatu. Hari ini temennya Bella masuk rumah sakit. Nggak sadar. Soya pun pingsan masuk rumah sakit juga. Rock jadi mikir apa sih Bella kenal sama Soya? Rock tidak jadi balas pesan. Dia pilih langsung telepon Pak Devi lagi cari informasi. "Soya sama Bella kenal nggak sih?" Tembak Rock tanpa basa-basi. Pak Devi bilang sama sekali nggak tahu soal kedekatan Soya dan Bella. Fokus Pak Devi kini tentang kecurigaannya. Dia desak Rock apa hubungannya dengan Soya. Namun Rock bungkam. Tak ada satupun kata yang dia berikan untuk menjawab rentetan pertanyaan Pak Devi soal hubungannya dengan Soya. Tapi akhirnya Pak Devi menyerah. "Oke deh, ampun gue. Pertanyaan terakhir gue. Lo mau pilih Bella apa Soya?" Rock tertembak tepat di hati oleh peluru tanya dari Pak Devi. Jelas yang ada di dalam hatinya adalah Soya. Keinginan terbesarnya adalah Soya. "Soya," jawab Rock yang terucap dengan sepenuh hati. Meski hanya dijawab singkat dengan sebuah nama, Devi tidak ingin bertanya lebih jauh. Dia bisa menilai bahwa Rock pasti punya cerita spesial dengan Soya dan menghargai apapun pilihan Rock. Namun yang jelas Pak Devi cukup senang akhirnya Rock sekarang bisa lebih jujur tentang perasaannya terhadap wanita. Jangan pernah berubah, tetaplah menjadi kekasih. Soya sudah siuman namun terlihat masih lemas. Zidane sedang membujuknya agar mau berobat untuk menyembuhkan kebiasaan buruk Soya soal makan. Soya masih belum memberikan jawaban. Suster masuk mengantarkan paket untuk Soya. Semua pada bingung kok bisa ada yang kirim paket padahal keberadaan Soya disembunyikan. Hanya orang-orang dekat Soya saja yang tahu. Zidane minta izin Soya untuk membuka paket, takut-takut ada yang iseng ingin menjahili Soya. Soya mengizinkannya tanpa berpikir jauh tentang kemungkinan siapa pengirimnya. Zidane buka paket, isinya adalah kacamata hitam. Lagi, semua pada bingung maksudnya apa. Zidane lalu menemukan kartu ucapan dan membacakannya yang didengar oleh semua yang ada di sana. Joko, Ningsih, dan Bella. "Coba pakai ini. Siapa tahu bisa bikin lo makan yang enak-enak. Dari Mr. High Price." Begitu tulisannya. Seketika energi Soya bertambah entah datangnya dari mana. Dia langsung rebut paket dan kartu ucapan dari Zidane. Soya senyum-senyum sendiri saat membaca ulang kalimat Rock di kartu ucapan itu. Semua bingung bertanya-tanya dari siapa kiriman itu. Apakah Soya kenal? Kok Soya bisa langsung happy? Semua pertanyaan yang langsung dijawab asal oleh Soya. Dari fans. Zidane yang masih belum puas dengan jawaban Soya coba menggali lebih jauh namun langsung dihentikan oleh Bella. "Beneran dari fansnya kok, gue sering lihat." Zidane dan orang tua Soya percaya.
Pembelaan Bella buat Soya lega. Tatapan dan senyum Soya seolah menyampaikan pesan rasa terima kasih untuk Bella. Meski membela Soya, Bella menaruh curiga bahwa sebenarnya pengirim paket untuk Soya adalah Rock, penulis yang tadi malam baru saja meminta Bella untuk menyatakan perasaan cinta kepadanya. "Maaf Soya, gue belum yakin untuk mundur," ucap ragu Bella di dalam hatinya. Dan bersambung. Itulah episode 12 dan ternyata banyak sekali misteri-misteri ya di sini ya. Sampai pilih ibunya atau Soya sampai kirim kacamata ya sama Soya. Oke, tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, share, like, pokoknya semua deh. Jangan lupa juga tontonin short kita yang sudah ada ya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ciao. Jangan pernah